sudah hadir pada acara yudisium magister dan sarjana serta diploma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Kuala pada pagi hari ini. Ini merupakan yudisium kedua secara daring yang kita lakukan setelah gelombang pada 2 bulan yang lalu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara yudisium lulusan program Magister Sarjana dan Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Kuala periode Mei sampai dengan Juli 2020 dimulai. Selanjutnya kita mintakan sambutan dan ada arahan dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Kuala. Pada Bapak Dekan dipersilakan. Segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad amma ba'du. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita alamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Pak WD1, WD2, WD3. Aku lagi di sini, Bapak. Ketua Prodi S2, D3 dan S1 dan juga hadir sekretaris ketua jurusan EKP ya, sekretaris jurusan EKP dan seluruh peserta yudisium yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa melakukan yudisium hari ini walaupun dalam kondisi COVID dan kita lakukan secara daring. Mudah-mudahan proses kelulusan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak terhambat karena persoalan COVID atau persoalan lain. Saya kira mari kita terus melakukan kegiatan atau aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi dan yudisium yang kita lakukan hari ini tidak dihadiri oleh mahasiswa dan itu memang dibolehkan oleh hukum. Secara hukum saya sudah minta ke WR1 bagaimana kalau yudisium itu tidak dihadirkan mahasiswa. Dan fakultas lain juga melakukan seperti itu. Beliau sebutkan ke saya, Fakultas Teknik juga sudah melakukan yudisium tanpa kehadiran mahasiswa, tanpa ikut mahasiswa. Makanya hari ini kita lakukan yudisium tidak melibatkan senat Fakultas Ekonomi, tapi kita melibatkan pimpinan pimpinan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi seluruh WD sebenarnya juga kita undang para kajur, semuanya kita undang, para ketua prodi baik di S2 maupun di S1 dan D3. Untuk program S3 tidak lagi kita lakukan yudisium karena ketika mereka sudah ujian terbuka maka sudah otomatis yudisiumnya itu dilakukan oleh rektor dan pada saat itu juga mereka sudah berhak untuk menulis namanya, gelarnya walaupun belum di wisuda. Oleh karena itu untuk ke depan saya kira Pak WD1 dan kita semua yudisium yang selama ini kita buat untuk program doktor, kalau dia sudah melakukan ujian terbuka maka kita tidak lagi membuat yudisium untuk S3 karena sekali lagi itu yudisium yang dibuat oleh rektor adalah sekaligus untuk pengesahan gelar mereka.
Bapak Ibu sekalian, saya kira saya perlu menyinggung sedikit tentang proses belajar mengajar kita, karena yang hadir hari ini adalah para ketua prodi, para ketua jurusan, para WD. Saya kira kita sudah mendapatkan arahan dari Pak Rektor bahwa untuk semester ini 8 kali pertama kita akan lakukan secara daring. Jadi kalau kita lakukan secara daring, maka belajar mengajar selama ini kita lakukan secara normal, maka perlu kita perbaiki. Ya, saya kira Pak, ini khusus untuk Pak WD2, ini perlu dipikirkan, dan juga WD1 Pak, saya kira WD3 juga ikut. Perlu kita pikirkan kalau ada kelas nanti dengan daring, berapa kelas yang sesinya hari jam 8 sampai jam 10.40, kemudian jam 11 sampai jam kedua, kemudian jam ketiga dan jam keempat, karena kita perlu istilahnya berlangganan dengan Zoom itu. Dan saya kira ini perlu anggaran yang luar biasa kalau satu semester kita buat seperti ini. Makanya saya kira perlu perubahan anggaran yang perlu kita cermati untuk proses belajar mengajar semester depan. Karena sudah diputuskan kita akan lakukan secara daring penuh untuk 8 kali. Kalau nanti ada perkembangan untuk selanjutnya mungkin akan dievaluasi. Saya kira sekaligus saya ingin sampaikan dalam rapat yudisium ini, mari kita mengevaluasi, pertama untuk WD2, WD3, WD1 mau floating kelas, ya, juga di bidang akademik. Misalnya kalau ada kelas yang jam 8 sampai jam 11, itu berapa kelas. Kemudian Zoom itu kan apakah bisa dipakai pada kelas yang sama, atau bagaimana kalau kelas yang berbeda. Saya kira nanti secara teknis perlu dibahas secara detail, sehingga tidak akan terganggu dalam proses belajar mengajar. Saya kira ini banyak sekali kelas kita untuk tahun ini, tambah lagi dengan anak-anak baru, persoalan lagi ada di gaya luas yang masih sekarang terjadi tidak online dan sebagainya. Saya kira mari kita pikirkan secara bersama-sama, semoga proses belajar mengajar terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, kalau proses yang lain saya kira sama seperti yang kita sudah lakukan hari ini, untuk membimbing, untuk menguji sidang dan sebagainya. Saya kira kita tetap melakukan proses seperti biasa. Pengalaman kita satu semester ini saya kira alhamdulillah tidak ada persoalan yang mendasar, ya, walaupun ada di sana sini saya yakin ada persoalan karena ini baru yang kita lakukan, tapi saya melihat secara umum sudah ada yudisium, malah 2 kali kita buat ini, artinya proses belajar mengajar mengajar dengan baik. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ini ada kurikulum belajar merdeka. Saya kira ini perlu kita bahas secara detail, karena mulai semester ini kita akan coba terapkan itu, walaupun di usia belum saya nggak tahu nih WD3 mungkin sudah dibahas, tapi saya tidak pernah bahas, tidak pernah dibicarakan tentang belajar merdeka, tapi saya kira surat edaran sudah ada, ya. Saya kira perlu kita buat penyesuaian kurikulum untuk semua jurusan. Mungkin kita akan buat rapat akademik
khusus membahas kurikulum tentang belajar merdeka. Saya kira kita mulai semester ini kalau saya tidak salah September 12 ya, tanggal 12 September. Makanya sebelum masuk ke semester ke depan, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada saat semester berlangsung tidak ada halangan yang berarti. Saya yakin halangan itu pasti ada, tapi tidak membuat tidak terjadi proses belajar mengajar. Saya kira demikian sambutan saya. Nanti semuanya akan dipimpin oleh Pak WD1 untuk Yudisium ini, dan saya kira semua prodi akan melaporkan masing-masing lulusannya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Tadi Pak Dekan sudah sampaikan, sama seperti yang lalu, mahasiswa tidak menghadiri Yudisium ini, tetapi mereka bisa menonton secara live lewat YouTube. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang jumlah lulusan dari program Magister, Sarjana, dan Diploma 3 pada tanggal 27 Juli pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, para Ketua Jurusan, Ketua Prodi, KTU, Kasubag, Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala melaporkan jumlah lulusan selama periode Mei sampai dengan Juli 2020 untuk program Magister, Sarjana, dan Diploma 3 yang akan diyudisiumkan sebanyak 134 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Jumlah kelulusan 1 Rumawi. Untuk program Magister, selama periode akademik Mei-Juli 2020 telah dihasilkan sebanyak 33 orang magister dengan rincian menurut prodi sebagai berikut. A. Magister Ilmu Ekonomi sebanyak 1 orang wanita. B. Magister Manajemen 26 orang, 21 orang pria dan 5 orang wanita. C. Magister Ilmu Akuntansi 6 orang, 4 orang pria dan 2 orang wanita. 2 Rumawi untuk program S1 selama periode akademik Mei sampai dengan Juli 2020 telah dihasilkan sebanyak 39 orang sarjana dengan rincian menurut jurusan sebagai berikut. Ekonomi Pembangunan 18 orang, 11 orang pria dan 7 orang wanita. Ekonomi Manajemen 15 orang, 10 orang pria dan 5 orang wanita. Ekonomi Akuntansi 6 orang, 4 orang pria dan 2 orang wanita. 3 Rumawi untuk program Diploma 3 selama periode akademik Mei sampai dengan Juli 2020 telah dihasilkan sebanyak 28 orang ahli media dengan rincian menurut prodi sebagai berikut. A. Diploma 3 Akuntansi 3 orang, semuanya wanita. B. Diploma 3 Manajemen Perusahaan 6 orang, 3 orang pria dan 3 orang wanita. C. D3 Sekretari 3 orang, seluruhnya wanita. Dan D. Diploma 3 Keuangan dan Perbankan 2 orang, kedua-duanya pria. B. Kategori kelulusan yudisium. Dari segi kategori kelulusan yang akan yudisium dapat kami laporkan sebagai berikut. A. Untuk kategori lulusan yudisium pujian sebanyak 19,8%. B. Untuk kategori lulusan yudisium sangat memuaskan sebanyak 41,9%. C. Untuk kategori lulusan yudisium memuaskan sebanyak 38,4%. C. Rata-rata masa studi. 1. Untuk program magister, rata-rata masa studi para lulusan adalah 2 tahun 11 bulan
Kedua, untuk program S1, rata-rata lama masa studi para lulusan adalah 4 tahun 7 bulan. 3, untuk program D3, rata-rata lama masa studi para lulusan adalah 2 tahun 11 bulan. D, usia dan indeks prestasi kumulatif atau IPK para lulusan. 1, untuk magister. Usia termuda lulusan adalah 25 tahun 9 bulan. Usia tertua 49 tahun 2 bulan. IPK lulusan tertinggi 3,85, IPK lulusan terendah 3,29, IPK rata-rata 3,53. 2, untuk program S1. Usia yang termuda lulusan 21 tahun 6 bulan, usia tertua 25 tahun 2 bulan. IPK tertinggi 3,91, IPK terendah 2,88, IPK rata-rata 3,42. Yang ketiga, untuk program D3 atau Diploma 3, usia termuda 20 tahun 3 bulan, usia tertua 23 tahun 2 bulan, IPK tertinggi 3,81, IPK terendah 2,97, IPK rata-rata 3,33. Bapak Dekan dan para hadirin yang berhadir pada hari ini, dapat juga kami laporkan bahwa jumlah keseluruhan lulusan yang telah dihasilkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syakuala hingga saat ini adalah yang pertama, program doktor sebanyak 72 orang, program magister sebanyak 4.046 orang, sarjana sebanyak 11.058 orang, dan ahli media sebanyak 13.785 orang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Darussalam 27 Juli 2020, Wakil Dekan Bidang Akademik, saya sendiri Dr. Abdul Jamal. Baik Bapak Dekan dan para hadirin sekalian, selanjutnya kami akan mempersilakan para ketua jurusan, ketua prodi atau koordinator prodi untuk membacakan nama, nomor pokok mahasiswa, indeks prestasi kumulatif, dan kategori lulusan yang dimulai dengan yang pertama adalah program studi Magister Ilmu Ekonomi. Pada Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, moderator, sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik. Prodi Magister Ilmu Ekonomi ingin melaporkan bahwa ada satu mahasiswa yang kami ajukan untuk di yudisium pada hari yang berbahagia ini, periode Mei sampai dengan Juli 2020, atas nama Saudari Mahfuzah dengan IPK 3,71, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian ya permohonan kami supaya yang bersangkutan dapat di yudisium. Terima kasih banyak Pak Wakil Dekan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ketua Prodi Magister Manajemen untuk dapat mengajukan lulusannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang kami hormati, Bapak para Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu Ketua Prodi atau Koordinator Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syakuala yang saya muliakan. Perkenan kami menyampaikan nama-nama
mahasiswa program studi Magister Manajemen yang akan diyudisium pada tanggal 27 Juli 2020 ini. Namun demikian, untuk melengkapi profil lulusan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 tadi, bidang akademik, kami ingin menambahkan bahwa alhamdulillah pada kesempatan ini program studi Magister Manajemen meyudisium 26 orang mahasiswa, dan pada kesempatan ini kami cukup juga berbahagia karena di antara 26 mahasiswa itu ada 9 orang mahasiswa yang dapat menyelesaikan pendidikannya kurang dari 2 tahun, 3 orang mahasiswa kurang dari 3 tahun, 12 mahasiswa kurang dari 4 tahun, dan 2 mahasiswa kurang dari 5 tahun. 5 tahun ini sesungguhnya tidak lagi bisa dilanjutkan pendidikannya, akan tetapi karena persoalan COVID, kemudian rektor memberi kesempatan kepada mereka yang angkatan tahun 2015 untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan alhamdulillah dari sekian banyak mahasiswa angkatan 2015 itu 2 orang diantaranya mampu menyelesaikan pendidikannya pada kesempatan ini, dan kemudian kita yudisium pada kesempatan ini pula. Kemudian dari 26 mahasiswa itu ada 20 orang mahasiswa yang kita yudisium dengan predikat memuaskan, 4 orang mahasiswa kita yudisium dengan predikat sangat memuaskan, dan 2 orang mahasiswa kita yudisium dengan predikat ujian. Berikut ini adalah nama-nama mereka yang kami usulkan di program studi Magister Manajemen untuk kita yudisium pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah 1 Harsono, predikat kelulusan memuaskan. Ruli Akbar, predikat kelulusan memuaskan. Kemudian Henry Rahman, predikat kelulusan memuaskan. Kemudian Kana Apriskazia, predikat yudisium memuaskan. Kemudian M. Irfan Rinaldi, predikat yudisium memuaskan. Kemudian Zulfahmi, predikat yudisium memuaskan. Rahmat Rizal, predikat yudisium memuaskan. Suhaimi, predikat kelulusan memuaskan. Nadia Ridwan, predikat kelulusan memuaskan. Zulfikar, predikat kelulusan memuaskan. Elia Fitri, predikat kelulusan memuaskan. Anni Setiawati, predikat kelulusan memuaskan. Kemudian Agus Priyatna, predikat kelulusan memuaskan. Selanjutnya Mustika Wulian Kurniawati, predikat kelulusan memuaskan. Kemudian Dedi Sunandar Mahfuz, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kemudian Fadli, predikat kelulusan memuaskan. Mariska Silviadara, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kemudian Andriansyah dengan predikat kelulusan ujian. Irham dengan predikat kelulusan ujian. Kemudian Jufriyadi dengan predikat kelulusan memuaskan. Satria Maulana Putra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hasandi Lubis, predikat kelulusan sangat memuaskan. Aris Prianto, predikat kelulusan memuaskan. Parsaoran Sirait, predikat kelulusan memuaskan. Bambang Karyawan Pinilih, predikat kelulusan memuaskan. Dan yang terakhir nomor 26, Khalid Firdaus, predikat kelulusan memuaskan. Demikian laporan kami dari program studi Magister Manajemen. Kami berharap kepada Bapak Dekan dapat meyudisium mahasiswa-mahasiswa yang sudah kami sebutkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kaprodi Magister Manajemen. Selanjutnya yang ketiga kepada Ketua Magister Ilmu Akuntansi, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan, para Wakil Dekan,
para ketua jurusan, para ketua prodi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ujiah, dan Bapak Ibu yang berhadir pada acara yudisium pada hari ini. Sebagaimana arahan wakil dekan 1 yang dibacakan pada yudisium kali ini adalah nama mahasiswa, NPM, IPK, dan predikat kelulusan. Baiklah, sesuai dengan arahan wakil dekan 1, kami melaporkan ada 6 mahasiswa dari Prodi Magister Ilmu Akuntansi yang yudisium periode Mei sampai Juli 2020. Berikut kami laporkan. Pertama, Reza Al-Farisi, NPM 1609200070012, IPK 3,56, predikat kelulusan memuaskan. Kedua, Muhammad Fauzan, NPM 1609200070049, IPK 3,69, predikat kelulusan memuaskan. Tiga, Aulia Khairullah, NPM 160920000700053, IPK 3,49, predikat kelulusan memuaskan. 4. Marhadia Nengsi, NPM 1701203010027, IPK 3,58, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Fri Nadira, NPM 1701203010036, IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Terakhir, 6. Zakirin, NPM 1801203010048, IPK 3,73, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian laporan dari Prodi Magister Ilmu Akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi. Selanjutnya kita mintakan laporan dari Ketua Prodi atau Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Ketua Prodi di ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsiah, dan Bapak Ibu peserta yudisium lainnya yang saya hormati. Saya akan menyampaikan peserta yudisium dari Program Studi Ekonomi Pembangunan periode Mei-Juli 2020. Nah, alhamdulillah dari 18 peserta yang akan kita yudisium, sebanyak 44% itu lulus dengan predikat ujian. Dan tidak ada lulusan yang lulus dengan IPK di bawah 3. Demikian kami akan membacakan nama-nama peserta yudisium sarjana ekonomi pembangunan periode Mei sampai Juli 2020. Yang pertama, Ramadhani, NPM 130110101003, IPK 3,23, predikat kelulusan memuaskan.
Kedua, Muhammad Iqbal, NPM 13.011.01.01.0045, IPK 3,14, predikat kelulusan memuaskan. Ketiga, Eri Azanur Rosa, NPM 13.011.01.0076, IPK 3,12, predikat kelulusan memuaskan. Keempat, Hari Gunawan, NPM 13.011.01.01.0107, IPK 3,07, predikat kelulusan memuaskan. Kelima, Muslimah, NPM 14.011.01.0008, IPK 3,14, predikat kelulusan memuaskan. Keenam, Kevin Rifki Rayanda, NPM 15.011.01.0010, IPK 3,61, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ketujuh, Anja Ardela, NPM 15.011.01.0020, IPK 3,49, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kedelapan, Muhammad Aziz, NPM 15.011.01.0079, IPK 3,22, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Yudi Ramadana, NPM 16.011.01.0001, IPK 3,81, predikat kelulusan ujian. 10. Herdi Julian, NPM 16.011.01.0006, IPK 3,54, predikat kelulusan ujian. 11. Juli Amira Maulidar, NPM 16.011.01.0022, IPK 3,46, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Warhamni, NPM 16.011.01.0038, IPK 3,80, predikat kelulusan ujian. 13. Sarah Marwah Firanita, NPM 16.011.01.0054, IPK 3,54, predikat kelulusan ujian. 14. Putri Wenmi Kusniar Andalusia, NPM 16.011.01.0056, IPK 3,67, predikat kelulusan ujian. 15. Al-Mu'arif, NPM 16.011.01.0059, IPK 3,66, predikat kelulusan ujian. 16. Iza Haziah, NPM 16.011.01.0061, IPK 3,57, predikat kelulusan ujian. 17. Hayul Tansea, NPM 16.011.01.0067, IPK 3,61, predikat kelulusan ujian. 18. Zaki Siraj, NPM 16.011.01.0073, IPK 3,30, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian 18 nama peserta yudisium dari Prodi EKP. Mohon kesediaan Bapak Dekan untuk menyudisium para lulusan berikut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persilakan Ketua Prodi Ekonomi Manajemen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak para Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Prodi dan Ketua Jurusan, hadirin yang berbahagia.
izinkan kami melaporkan lulusan yang akan diyudisium dari Prodi S1 Ekonomi Manajemen yang terdiri dari 15 orang lulusan, di mana 4 orang lulusan predikat ujian, 8 lulusan predikat sangat memuaskan, 3 orang lulusan predikat memuaskan. Adapun nama-nama lulusan yang akan diyudisium sebagai berikut. Pertama, nama Ajwar NPM 13011 020 10009 IPK 2,88 predikat kelulusan memuaskan. 2. Rinaldi NPM 13011 020 10085 IPK 2,96 predikat yudisium memuaskan. 3. Teja Yusputra NPM 14011 020 101 06 IPK 3,05 predikat yudisium memuaskan. 4. Siti Sarah NPM 15011 020 117 IPK 3,70 predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Nadia Fadila NPM 16011 020 177 IPK 3,59 predikat yudisium pujian. 6. Hafid Rofif Zuhairi NPM 15011 020 147 IPK 3,12 predikat yudisium sangat memuaskan. 7. Said Muhammad Khalis NPM 15011 020 163 IPK 3,15 predikat yudisium sangat memuaskan. 8. Edi Setiawan NPM 15011 020 168 IPK 3,15 predikat yudisium sangat memuaskan. 9. M. Alamufid NPM 15011 020 182 IPK 3,07 yudisium sangat memuaskan. 10. Teku Muhammad Rifki NPM 15011 020 190 IPK 3,45 predikat yudisium sangat memuaskan. 11. Niaji Nijami NPM 16011 020 126 IPK 3,44 predikat yudisium sangat memuaskan. 12. Yuli Monita NPM 16011 020 132 IPK 3,53 predikat yudisium pujian. 13. Fani Fazilah
NPM 16.011 020 150 IPK 3,47. Predikat yudisium sangat memuaskan. 14. Rifaldi Aulia Maulana NPM 16.011 020 159 IPK 3,59. Predikat yudisium pujian. 15. Audivia Monica NPM 16.011 020 170 IPK 3,59. Predikat yudisium pujian. Demikian nama-nama lulusan dari jurusan atau prodi ekonomi manajemen. Kami mohon berkenan Bapak Dekan untuk meyudisium lulusan tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, persilakan Ketua Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Bapak Ketua Prodi, dan para hadirin sekalian. Izinkan saya mengumumkan nama-nama peserta yudisium Sarjana Ekonomi Akuntansi periode Mei sampai dengan Juli tahun 2020. Dari 6 orang peserta yang akan di yudisium, 2 orang mendapatkan predikat pujian. Baiklah, saya akan mengumumkan satu-satu. Yang pertama adalah M. Rizky Maulana, NPM 150 110 30 168, IPK 3,14, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang kedua, Gajah Farhan, NPM 15 011 NPM 15 011 030 10 104, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya nomor 4, Febrian Triirawan, NPM 16 011 030 120, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Yang kelima, Ayu Yunita, NPM 16 011 030 122, IPK 3,72, predikat pujian. Yang keenam, Cut Nadirah Faisal, NPM 16 011 030 128, IPK 3,91, predikat kelulusan pujian. Demikian peserta yudisium akuntansi EKA tahun 2020 periode Mei dan Juli. Kami mohon Bapak Dekan dapat meyudisium mahasiswa-mahasiswa dari prodi akuntansi. Tapi sebelumnya mohon izin Pak Nadir, saya tidak dapat hadir berhubungan dengan ada undangan yang bersamaan dengan kegiatan kita dari BPK wilayah Aceh. Demikian yang saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya persilakan Ketua Prodi Diploma 3 Akuntansi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Dekan, Bapak para Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan, beserta Sekretaris Jurusan, Bapak para Koordinator Prodi, dan Bapak Ibu yang hadir dalam forum Zoom ini untuk meyudisium lulusan periode Mei Juli sampai dengan Juli 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Izinkanlah pada kesempatan ini kami selaku Koordinator Prodi D3 Akuntansi melaporkan bahwa insya Allah ada 3 orang mahasiswa, semuanya wanita, yang akan diyudisium pada hari ini. Berikut nama mahasiswa yang akan diyudisium dari Prodi D3 Akuntansi. Yang pertama, Cut Modila Dwi Safira, NPM 16010030010028, IPK 3,81, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang kedua, Maizatun Nisa, NPM 16010030100057, IPK 3,06, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang ketiga, Afriza Rina, NPM 16010030100071, IPK 3,47, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian yang insya Allah akan diyudisium pada hari ini dari Prodi D3 Akuntansi. Kami mohon kepada Bapak Dekan untuk bisa meyudisium ketiga mahasiswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya persilakan Ketua Prodi Manajemen Perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Bapak dan Ibu Koordinator Prodi, Ibu Ketua KTU, dan semua hadirin yang hadir pada acara yudisium hari ini. Izinkan kami dari Prodi Manajemen Perusahaan menyampaikan nama-nama mahasiswa yang akan diyudisium pada tanggal 27 Juli 2020 untuk periode kelulusan Mei sampai dengan Juli 2020. Nama-nama mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, 1, Wahyu Erawan dengan NPM 170100101001 dengan IPK 3,11, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang kedua, Silvi Medita Utari dengan NPM 170110100003 dengan IPK 3,70 dengan predikat kelulusan pujian. Yang ketiga, Teku Ziaur Rahman dengan NPM 170110100007 dengan IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang keempat, Dinda Syafira Irwan dengan NPM 170110100018 dengan IPK 3,46, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang kelima, Desi Ramadhani dengan NPM 170110100019 dengan IPK 3,33, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dan yang terakhir, yang keenam, Firza Aditya dengan NPM 170110100023
dengan IPK 3,38. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikianlah nama-nama mahasiswa pada program studi D3 Manajemen Perusahaan. Kepada Bapak Dekan, kami mohon untuk berkenan menyudisiumkan mahasiswa-mahasiswa yang telah kami nyatakan lulus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kaprodi. Selanjutnya dipersilakan kepada Kaprodi D3 Sekretari. Oh, alah. Udah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dekan beserta para wakil dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Koordinator Prodi, dan Bapak Ibu yang hadir di acara Yudisium Zoom ini. Program D3 Sekretari periode Mei sampai dengan Juli 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menyudisiumkan 3 orang mahasiswa. Nama-namanya sebagai berikut. Pertama, Anissa Tiffany dengan NPM 170100202038, IPK 3,5, predikat kelulusan sangat memuaskan. 20020201015, IPK 3, Verolika Bella dengan NPM 1701002019, IPK 3,9, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dari yang akan disiumkan pada periode ini. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak WD1 lanjut. Baik, terima kasih Ibu Ketua Prodi D3 Sekretari. Selanjutnya dipersilakan kepada Ketua Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan. Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan, dan Bapak Ibu Ketua Program Studi, serta Ibu KTU, izinkan saya menyampaikan nama-nama mahasiswa Diploma 3 Keuangan dan Perbankan yang akan diyudisium pada periode Mei sampai dengan Juli 2020 sebagai berikut. Pertama, Saiful Bahri, NPM 15.01.002.03.0030, predikat kelulusan memuaskan. 2. Wahyu Purnama Aji, NPM 15.01.002.03.0054, predikat kelulusan memuaskan. Demikian dari Program Studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan melaporkan. Kepada Bapak Dekan, kami berharap mahasiswa-mahasiswa yang tersebut namanya tadi mohon dapat diyudisiumkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan. Selanjutnya kita mohon pada Bapak Dekan untuk membacakan pernyataan yudisium. Pada Bapak Dekan, persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak WD1. Saya akan membacakan pernyataan yudisium berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan dan kelaziman yang berlaku dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia, maka kepada yang disebutkan namanya pada SK yang sudah dibacakan tadi oleh masing-masing prodi diberikan hak dan wewenang penuh untuk memakai gelar Magister Sains atau kita singkat dengan M besar titik S besar I kecil untuk lulusan Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Ilmu Akuntansi. Magister Manajemen digelar dengan singkatan M besar titik M besar untuk Magister Ilmu Manajemen, serta Sarjana Ekonomi atau kita singkat dengan S besar titik I besar titik untuk Sarjana Ekonomi, serta Ahli Madya disingkat dengan A besar titik M besar D kecil untuk D3 di belakang nama saudara. Saya kira demikian pernyataan yudisium yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak WD1. Terima kasih pada Bapak Dekan. Alhamdulillah acara yudisium lulusan program Magister, Sarjana dan Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuala periode Mei sampai dengan Juli 2020 dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Dekan, para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, KTU, para staf yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Dengan memohon maaf atas segala kekurangan, kami pimpinan fakultas mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak semua. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Waktu yang lain. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Banyak Pak. Terima kasih. Warahmatullahi